Jangan terpesona. Pagi. Pagi. Nah, dengan ketenangan, seperti air dingin rasanya tenang. Kalau di AC seperti ruangan di Titan Revolution ini dingin enak banget. Menurut saya ya. Kan ada orang yang nggak suka dingin ya. Kalau saya karena dari Wonosobo daerah dingin, saya dilahirkan di tempat yang dingin. Jadi kalau saya ditempatkan yang dingin seperti ini, itu udah bahagia luar biasa. Luar biasa, inilah ketenangan. Bisa tenang, menikmati makanan di saat panas gebes-gebes itu nggak menikmati. Kenapa? Tidak ada ketenangan. Tapi kalau di tempat yang dingin gini, walaupun hanya makan tiwul, saya dikasih tetangga saya, tadi saya bawa ke kantor, tiwul dikasih kelapa. Kebetulan depan rumah saya orang Jawa, jadi saya merasakan nikmat luar biasa walaupun tiwul yang saya makan. Karena apa? Tempatnya sangat tenang dan sangat mendukung untuk kita menikmati itu. Sama, agen asuransi butuh ketenangan untuk menciptakan yang lain. Karena kalau ribet, riweh sendiri, bingung sendiri, tidak ada ketenangan walaupun sedetik, itu kerjanya pun ngawur. Planningnya pun otomatis ngawur. Percaya, jangankan untuk membantu orang lain, membantu diri sendiri aja beradul. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan yang bisa menyusun menciptakan yang tadi saya katakan. Planning ini butuh ketenangan. Dengan ketenangan itu kita bisa. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Itu tersusun rapi. Tidak ada yang amburadul. Karena sudah coba. Ketika kita ruwet, ketika kita tidak ada ketenangan, tidak bisa mengendalikan diri kita, apapun kita tidak bisa kerjakan. Rumah tangga amburadul. Jangan anggap remeh tentang kebersihan rumah tangga. Amburadul, pengalaman saya. Terutama buat ibu rumah tangga. Makanya kadang sering dimarah suaminya, anaknya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai agen asuransi, sebagai ibu rumah tangga. Saya tidak bisa salahkan 100% orang lain. Tapi saya juga harus introspeksi diri. Mungkin harus seperti ini, supaya apa? Keseimbangan tadi ada. Maka ketenangan itu penting sekali sebagai agen asuransi supaya bisa prospek, bisa ngurus rumah tangga, bisa ngurus organisasi kantor, bisa berbagi, bisa enjoy sama teman-teman di luar sana yang suka nyanyi, bisa ketemu siapa-siapa. Kenapa? Berkat ketenangan. Pola pikir, rasa semua bisa tenang, bisa kita lakukan step by step. Dalam satu hari bisa kita lakukan semuanya. Rapat, sidang kawin, sidang cerai, terus ada acara keluarga, ada acara tetangga, ada apa, ada prospek, ada pola. Bisa saya lakukan. Kenapa? Karena saya benar-benar merupakan dapat waktu yang tenang yang bisa saya pikirkan dan saya bisa atur semua itu sampai jam 6 ya selesai. Lalu saya bersyukur karena belum tentu seorang ibu rumah tangga bisa melakukan apa yang hari ini kita lakukan. Kenapa? Ruwet. Pikirannya ruwet, perasaannya ruwet, satu pun tidak ada yang tercapai. Karena pikiran ini koneknya belum. Dia belum bisa mengendalikan diri kita. Kemampuan kita ini apa? Kali saya sebagai ibu rumah tangga, saya bisa mengatur ibu rumah tangga, saya bisa memberikan ketenangan buat rumah tangga, saya bisa membersihkan rumah tangga, saya bisa ini itu bisa ngatur ngantar anak sekolah, masak, bisa prospek, bisa ini, butuh ketenangan. Benar, kalau ruwet nggak ada, yang ujung-ujungnya tidur seharian, tidak melakukan apa-apa. Karena dia tidak enjoy dengan dirinya. Pikirannya, mohon maaf ya, ada yang tidak sampai mungkin ya, karena saya berpikir gitu, kenapa ya sama-sama ibu rumah tangga, kok dia nggak bisa? Apakah pola pikir dia tidak nyampe? Kadang mohon maaf ya, saya sampai berpikir begitu. Kenapa dia tidak bisa melakukan seperti orang-orang ibu rumah tangga kebanyakan? Oke, jadi saya introspeksi lagi, introspeksi diri. Jadi itu menjadikan cermin buat diri saya untuk menjadi lebih baik. Bukan menjadi hinaan, menjadi yang nggak bagus untuk orang lain, enggak. Tapi buat diri saya, apa yang saya lihat tidak bagus, saya introspeksi lagi. Oh berarti harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kayak cermin itu saya jadikan sebuah pelajaran, sehingga saya bisa cerita. Saya jalankan, saya ceritakan.
oh kalau begini butuh ketenangan. Kenapa dia tidak bisa ini itu? Karena dia tidak ada ketenangan. Hati, pikiran tidak connect. Maka satu pun dia tidak bisa. Jangankan berprestasi, memberi lebih saja belum bisa. Nah, seperti itu tadi Pak Suryanto pun mengalah untuk menang buat saya. Semoto saya seperti itu. Itu saya lakukan dari saya TK. Saya tahu bahwa main ayunan itu kan rebutan. Tapi ketika badan saya ini agak besar, ya saya harus ngalah untuk menang. Supaya apa? Ya kalau dia yang kurus-kurus main duluan, kan sebentar kita ayun-ayunkan tinggi-tinggi, kan cepat selesai turun kan. Nah kalau yang gendut kan landai pelan-pelan. Sampai bunyi masuk lagi, saya masih main ayunan. Akibatnya apa? Mengalah untuk menang. Saya dulu kan yang kurus-kurus dulu naik, baru saya. Itu saya lakukan dari TK. TK saya di Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, namanya TK Pertiwi. Itu masih ingat banget bahwa kata-kata mengalah untuk menang hari ini saya dapatkan, tapi dari dulu saya dapatkan. Dan itu saya jalankan sebagai agen asuransi. Supaya apa? Nah kalau kita menang duluan, nggak mau ngalah, ya kita nggak dapat rezeki. Tapi kalau kita ngalah dulu, kita dulu, kita ikuti alur dia dulu, kita monggo kerso lah kata orang Jawa, insya Allah kita dapatkan. Tentu isi dengan apa yang bisa kita berikan solusi setelah kita mengalah. Bukan hanya untuk menang, tapi kita juga punya tanggung jawab apa yang ada di kepala kita ini memberikan solusi kepada orang yang mencak-mencak, emosional dan sebagainya, tidak tahu, tidak paham, tidak paham. Itu ini sudah harus diisi dulu sebagai tanggung jawab. Bukan berarti mengalah untuk menang pasrah, no. Tapi ada isinya yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga aku pasti menang, kira-kira seperti itu. Dari sebuah ketenangan bisa menciptakan itu semuanya dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam bisnis kita. Itu butuh ketenangan supaya bisa seimbang. Kalau enggak pecar-kacir, jangankan mengurus organisasi, mengurus bisnis, rumah tangga aja tidak karu-karuan. Ini capek, ini nggak bisa, ini belum selesai, beradil semuanya. Jadi bagaimana kita mau menjadi leadership untuk diri kita sendiri, dengan kita belum bisa membimbing diri kita untuk menjadi orang yang mengerti leadership, pemimpin. Kalau jadi komandan banyak gampang, tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang. Tentu butuh ketenangan, ciptakan paksa diri untuk mengalah untuk menang. Itulah yang namanya leadership. Memimpin orang banyak itu tidak mudah, terutama untuk memimpin diri kita sendiri. Lanjut Pak. Nah, konsentrasi penting. Konsentrasi dalam bisnis ini penting, karena ini sudah Agustus. Kalau kita mau capai ini, mau capai itu, di luar bahwa kemampuan manusia itu Tuhan punya kuasa, itu saya sendiri tidak bisa ngomong. Tapi artinya usaha kita maksimal tentu dengan konsentrasi. Hasil konsentrasi kita, besok kita mau kemana? Renungkan sebentar, konsentrasi penuh. Untuk apa? Untuk target kita. Supaya apa? Closing misalnya. Karena kalau kita tidak konsentrasi, buyar ketemu orang, apa yang kita omongkan, dia prospek kita, akhirnya kita prospek. Bukan kita yang prospek orang, tapi kita di prospek orang. Karena apa? Konsentrasi kita kurang. Nah, konsentrasi itu dapatkan dari mana? Ketenangan tadi. Pertama, menciptakan statement bahwa kita harus ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C. Habis itu kita ciptakan ketenangan, konsentrasi. Supaya apa? Goal. Walaupun goal itu saya sendiri walau-walau. Artinya usaha ini maksimal. Dengan kejujuran kita diri sendiri, usaha ini maksimal. Minimal ya, apalah yang kita inginkan dalam tahun ini misalnya. Seperti saya memang dapat Star Club London tahun kemarin. Karena pandemi tidak berangkat. Tapi saya punya rasa tanggung jawab bahwa ini diumumkan semua orang tahu saya Star Club, tapi tidak berangkat, dikasih duit saja. Nggak apa-apa, itu sah-sah dan sangat-sangat tidak masalah itu. Tapi bagi saya, karena saya punya planning, ketika ini uang jalan-jalan, ya harus pergi jalan-jalan. Karena aku berusaha jujur kepada diriku sendiri. Bukan uang jalan-jalan, tapi tanah.
menurut saya kok kurang pas. Kalau saya mau beli tanah, berarti dengan cara uang komisi saya mungkin, walaupun dengan cara cicil. Rugi dong, harusnya kan kemarin 50 juta bisa langsung bayar tanah. Betul. Tapi sudut pandang pola pikir orang tetap berbeda. Bagi saya selalu mengikuti Allah. Saya belajar dan belajar untuk memahami apa itu prudensial memberikan rezeki kepada saya, apa yang menjadi uang perjalanan tetap saya jalankan. Walaupun tidak 100% saya ambil untuk perjalanan misalnya, tapi tetap aja uang yang sudah diberikan prudensial untuk jalan-jalan pondok, saya insya Allah akan saya tunaikan. Tidak saya makan semua untuk saya apa-apa enggak. Saya tetap ada sisakan ini untuk ke London. Walaupun saya mungkin butuh ini, butuh itu, baru ini itu, tapi saya tetap ada planning, ada tulisan bahwa ini uang ke London, tetap tujuannya ke London. Walaupun mungkin, mohon maaf, yang harusnya London mungkin 70 juta, 80 juta, ya mungkin 50 juta aja, atau 40 juta aja. Tergantung kita bagaimana kita mengaturnya. Prudensial sudah ngasih ke kita. Seperti itu. Jadi konsentrasi penuh bahwa apa yang sudah jalankan hari ini sebagai agen asuransi, tetap kita harus konsen. Jangan ada apa-apa, uang yang ke London tadi diambil, akhirnya nggak jalan-jalan, nggak dapat pengalaman, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat harta doang, kayak Pak Heri bilang tadi, kekayaan, tapi dia bukan orang kaya. Nah, aku lebih senang orang kaya daripada kekayaan banyak. Itu saya lebih senang begitu. Karena apa? Ya, mohon maaf, mungkin semua sudut pandang orang memang berbeda. Tapi ketika realistis itu bisa lebih condong ke sana, saya tetap ikut ke sana. Gitu. Kenapa? Karena dalam bisnis asuransi butuh namanya pengakuan. Kamu sukses di Indonesia, kamu sudah kemana? Apa yang sudah kamu dapatkan? Ada tanggung jawab moral yang harus kita sisihkan walaupun itu bukan urusan orang. Itulah saya tunaikan karena kebetulan hobi saya itu jalan-jalan. Hobi saya keliling dunia tapi saya tidak punya duit. Caranya kan gitu. Maka saya konsentrasi penuh bahwa uang ini dari sini, ini dapat untuk ke sini, ini untuk ke sini. Itu konsentrasi saya penuh. Yang berhubungan dengan jalan-jalan, konsentrasi saya sangat penuh. Kenapa? Itu hobi. Mau beli tanah ini 50 juta atau jalan-jalan? Boleh jalan-jalan. Karena aku nikmati, aku dapat ilmu, aku bisa sharing. Sekali lagi, tanggung jawab moral saya sebagai agen asuransi, kamu sudah bisa kemana? Nah, itulah mungkin yang bisa saya bagi. Alhamdulillah saya dapat ini karena pandemi, jadi saya berangkat sendiri dengan agensi travel yang saya pilih. Nah, kebetulan saya juga punya travel yang dikatakan saya sudah jadi alumni, sehingga harga bisa kita nego. Sampai seperti itu, kita punya grup, punya ini, punya itu. Nah, cocok banget lah dari Prudensial. Bahkan mereka sangat antusias, artinya gini, wah Prudensial sih pasti oke. Padahal aku mikir, itu bagi konsentrasi ini Rono, konsentrasinya bagi sini, semua tetap ada keseimbangan. Tanpa keseimbangan ya mungkin saya pulang ke sana, pulang dari sana, saya tidak punya duit kan tidak mungkin. Nah, itu juga harus jaga. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Nah, fokus itu udah pasti. Kalau tidak fokus, mungkin tidak sampai hari ini. Mungkin saya udah ikut bisnis lain, bahkan saya sudah dirayu untuk join kepada asuransi lain dan menduduki posisi yang sama. Asal mau, gitu kan. Nah, itu kan tidak sampai hari ini. Tapi saya enggak. Saya bersyukur mungkin Allah memberikan saya jadi agen asuransi Prudensial. Insya Allah apapun yang terjadi, walaupun mungkin hari ini nggak closing, hari ini belum opo, ya sudahlah, aku mencoba untuk tetap berusaha di sini. Jangan sampai saya dinilai orang pelin-pelan. Bagaimana kita membranding diri, sifat kita aja, fokus kita aja pelin-pelan. Bagaimana orang akan percaya kita kalau kita tidak ada kefokusan untuk suatu pekerjaan. Fokus, benar-benar fokus. Ketika kita mengurusin klaim, ya fokus. Ngurusin ini, fokus. Oh, ada acara keluarga, nanti dulu kalau saya. Arisan keluarga, nanti dulu kalau saya. Saya fokus. Ada yang klaim, tetap saya urusin klaim. Arisan keluarga itu kan setiap bulan, setiap hari bisa kita lakukan. Tapi untuk ngurus klaim, nah nggak ada yang tahu.
satu, sebagai totalitas kita sebagai agen asuransi, fokus kita tetap di untung. Jangan fokus pas dapat duitnya saja, tapi fokus ngurus orang pada saat klaim. Itu luar biasa. Jangan karena arisan keluarga kita ngurus klaimnya itu besok. Gagal fokus lah istilahnya. Lebih cenderung ke happy-happyan daripada ngurusin yang sebenarnya mutlak tanggung jawab kita sebagai agen asuransi. Kalau saya benar, saya tinggalkan arisan nanti dulu, saya urus dulu. Itu salah satu fokus benar-benar aku urus. Karena orang sakit itu luar biasa. Saya pernah menangis di kakinya nasabah saya yang sakit sudah meringkuk-ringkuk karena kesakitan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih sehat panjang umur. Beliau sekarang ada di Kalteng, kemarin WA saya, alhamdulillah sehat. Jadi saya pernah begitu, saking fokusnya, jadi saya benar-benar merasakan orang sakit sampai segininya ya gitu ya. Aku walaupun punya belekat, aku nggak sama sakit lah kalau kayak gini. Aku sakit sampai ngurus orang, tapi aku sehat seperti itu. Tapi yang namanya manusia, titik lemah pasti ada. Kita tidak bisa pungkiri bahwa titik lemah di manusia itu tetap ada. Oleh karena itu kita tetap punya fokusan bahwa agen asuransi tetap harus mempunyai, menyisihkan rezeki kita untuk kita punya perlindungan supaya kita tetap nyaman, tetap aman di pekerjaan ini, gitu. Karena dengan fokus itu kita bisa melakukan apa-apa yang total gitu, bukan setengah-setengah. Oke, lanjut Pak. Udah pasti ikhlas. Kalau tidak ada keikhlasan, kita akan prospek aja, yaitu tadi ada hujan, ada arisan, ada keluarga, ada bla bla bla, kucing yang melahirkan, udah nggak pergi prospek dia. Karena belum ikhlas dirinya sebagai agen asuransi. Makanya terkendala terus. Kenapa dia tidak closing terus? Bulan lewat, tahun lewat, pokoknya hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lewat semuanya. Kenapa? Senin arisan keluarga, ya. Selasa kucingnya melahirkan. Rabu hujan. Kamis mungkin ada undangan, ya kan? Jumat, ini Jumat berkah nih. Nanti kita harus mendulukan banyak alasan semuanya. Setahu saya, ketika kita paham tentang apapun kebaikan, keikhlasan itu menyertai. Dan dalam keikhlasan itu tidak ada yang namanya beban atau kendala. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Ini harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita setiap hari karena kita sudah kontrak sebagai agen asuransi. Walaupun tulisannya fleksibel, tapi tanggung jawab kita sebagai agen asuransi tetap melaksanakan. Tidak pagi, siang, sore, mau diatur. Kenapa? Kita sudah ikhlas diri kita menjadi agen asuransi. Nah, keikhlasan inilah cenderung ke perilaku kita harus bisa mengolah semuanya yang kita alami, terutama ibu rumah tangga. Banyak banget godaan-godaan ibu rumah tangga dalam melaksanakan tugas sebagai agen asuransi. Gak usah muluk-muluk, mau start lah, mau ini, mau itulah ya. Kalau nggak bicara mujizat. Wis lah, iso duwe uang gaji, iso jajan, iso beli baju sendiri, sepatu sendiri, lipstik sendiri dengan layak ya. Bukan yang 10.003, tapi dengan layak. Mohon maaf, bukan untuk menghina, bukan untuk apapun. Mohon maaf benar-benar. Tapi kita coba untuk belajar menghargai diri kita sebagai agen asuransi, tentunya dampaknya banyak. Nah, dampak banyak itu diciptakan oleh siapa? Diri kita sendiri. Ikhlas punya perilaku, bisa mengolah apa yang bisa menguntungkan buat kita dan orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi berperilaku harus menempatkan, artinya bisa menempatkan diri kita dengan keikhlasan kita bisa menempatkan diri kita dalam olah pikir, olah rasa, dan olah hati. Karena yang kita temui, target-target kita di lapangan, tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Bermacam-macam. Bahkan ada salah satu agen, begitu dimaki di luar, Prudential tidak bayar klaim, agennya manis-manis pada saat prospek, pada saat klaim tidak diurus, langsung mundur kantor, tidak mau jadi agen lagi. Nah, itu bagaimana keikhlasan dia terhadap kerjaan.
itu, dia tidak bisa mengolah pikirannya, tidak bisa mengolah rasa dia, tidak bisa mengolah hati dia, makanya yang ada negatif. Orang ngomong ikut, orang ngomong ikut, orang ngomong ikut. Boleh ikut, tapi disertai dengan kebaikan kita. Yang memang tidak baik, jangan ikut-ikut. Yang kita lihat kadang baik aja belum tentu baik. Maka dari itu kita melihat tidak boleh dari diri sendiri. Aku ikhlas kok, tapi lihat perilakunya. Empan-papannya sudah benar belum? Gitu. Kebanyakan yang saya lihat, empan-papannya belum benar. Sehingga apa? Rezekinya ya agak seret. Jadi jangan menyalahkan keadaan sebagai agen asuransi. Jadi agen asuransi nggak menjanjikan. Intinya saya prospek belum closing. Akhirnya saya jualan aja lah, atau apalah, pindah lah, atau apalah. Jangan salahkan dulu. Tapi kembalikan keikhlasan kita sebagai agen asuransi. Perilaku kita benar nggak sudah ikhlas dalam pola pikir kita. Karena pola pikir kita ini kadang-kadang berlawanan. Tindakan atau pola pikir itu kadang nggak sama. Oleh karena itu, kita sudah ikhlas belum untuk ini semua. Empan-papan. Anda tahu semua ya, kalau orang Jawa pasti tahu empan-papan. Empan-papan itu bisa menempatkan dirinya dalam olah pikir, olah rasa, dan olah hatinya, supaya dia bisa closingin orang lain. Nah, tentunya kembali semua pakai proses, seperti yang saya katakan pertama, ini adalah gambaran daripada ilustrasi diri supaya kita bertahan di sini dan terus melakukan yang terbaik menjadi agen asuransi. Masalah hasil kita semua pun tidak ada wewenang, tapi kita harus punya keyakinan bahwa kita harus berhasil di sini supaya ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Ada yang mengakui bahwa diri kita ini layak untuk sukses. Bahwa diri kita ini, Mbak, bisa dipertimbangkan. Jangan hanya menjadi pemimpin aja dan layak, itu kasihan. Hari ini untuk menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya banyak celah asal mau, termasuk menjadi agen asuransi. Kalau mungkin dia terlahir atau menikah tidak dengan pejabat atau tidak dengan orang yang bagaimana punya tanggung jawab lebih, mungkin dia tidak bisa memimpin orang. Tapi di prudensial kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa kita ciptakan dengan empan-papan tadi. Olah rasa, olah pikir, dan olah. Bukan komandan. Kalau komandan, walaupun dia bukan polisi, bukan tentara, bukan apa, sifat komandannya tuh banyak banget, gampang banget dirasakan dan dilakukan di hari-hari. Gak usah lihat orang polisi atau tentara, kebetulan saya polisi. Gak mesti dia polisi, kalau dia punya sifat komandan tuh kelihatan. Kalau orang Pontianak tuh laga gitu. Kalau orang Pontianak bilang laga. Belum apa-apa, udah laga-laga. Baru gak dapat sedikit, udah laga. Udah gak mau prospek lagi. Baru punya sedikit, udah gak mau kerja lagi. Nah, itulah namanya dia belum bisa berperilaku empan-papan. Kalau orang sudah ikhlas dengan perilaku ini, insya Allah masalah hasil kembali kepada Allah. Saya juga tidak bisa menentukan atau bagaimana, tapi kita minimal beragama, beriman, punya keyakinan bahwa aku harus sukses di sini agar aku bisa dihargai. Minimal kita menghargai diri kita sendiri dengan pakaian yang layak, sepatu yang layak, karena mungkin kita selama ini menggunakan, mohon maaf, pakaian dalam yang 10.003, ya jangan. Kalau bisa beli yang layak, super layak untuk dalam rumah, walaupun tidak dilihat. Yang minimal suami kita bisa lihat. Suami-suami laki-laki memang diam, tidak banyak bicara. Ada sih 1-2 orang mungkin yang memang comel, oh bagus ya, nah itu ada. Tapi kebanyakan itu diam, tapi dia menilai siapa kita, bagaimana kita, perkembangan kita sebagai seorang istri. Jadi jangan cuek. Aku cuek aja, suamiku juga nggak ada komen kok. Ngapain aku sibuk? Biarlah nggak ganti 2 hari, yang hari ini pakai, nah besok pakai lagi. Janganlah kalau bisa. Itu adalah perilaku yang tanpa kita sadari membuat habit yang tidak baik di dalam diri kita sendiri. Jadi yang kecil itu perhatikan dulu dalam diri kita. Pakaian dalam, perhatikan dulu. Layak nggak kita pakai? Udah dikasih peniti, dijahit-jahit masih dipakai, jangan.
Tolong hargai badan Anda, tolong hargai badan kita, supaya kita layak untuk itu semua. Tentunya yang bagus-bagus lah. Ya mungkin masalah harga tidak bisa kita buat harus mahal, tapi minimal layak lah. Nah inilah tujuan saya. Sebagai agen asuransi harus punya dampak yang lebih baik dalam kehidupan kita, untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Jadi benar-benar kita resapi bahwa menjadi agen ini adalah anugerah. Tetap tidak ada yang kebetulan, pasti campur tangan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita supaya kita berolah rasa, olah pikir, olah hati sebagai agen asuransi, biar bisa sukses, bisa membantu orang banyak, dan tentunya membantu dirinya sendiri. Yang tadinya irit-irit misalnya, ya begitu jadi agen asuransi, ada kesejahteraan, isinya lebih tukuo, jangan pelit, tukuo buat anak-anak. Kalau mohon maaf, kenyangkan dia, jangan dia nanti di rumah orang makannya banyak, di rumah sendiri kan apa, terbatas. Kasihan kalau masih seperti itu. Kalau hanya makan aja masih seperti itu, mohon maaf teman-teman, kalau bisa ayolah kita rajin untuk prospek, supaya kita lebih berguna, lebih bisa mendapatkan hasil yang layak buat kita, buat keluarga kita. Syukur-syukur alhamdulillah kita bisa berbagi untuk orang lain. Lebih baik tangan di atas daripada kita di bawah. Tentunya dengan cinta keikhlasan, hati kita bisa memberi dan memberi, kita bisa sukses bareng di bisnis ini, dan kita bisa merasakan apa yang namanya itu keikhlasan yang hakiki. Lanjut Pak. Nah, ini kata senior saya, jika keajaiban tidak berpihak pada kita, maka kita sendirilah yang menciptakan keajaiban itu. Nah, mungkin itu yang membuat kita lebih semangat. Mungkin teman-teman bisa membaca sama-sama bahwa kata-kata jitu ini menurut saya bisa membangkitkan semangat kita untuk lebih semangat di bisnis ini, agar kita mau menciptakan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Intinya kita bisa bayar harga, memberikan waktu yang lebih untuk bisnis ini, kan itu semuanya sementara. Setelah itu semua kita capai, bisa kita atur, bisa kita rasakan, dan rasa ini akan nikmat pada akhirnya. Oke teman-teman, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika melihat keajaiban tak berpihak kepada kita, maka kita sendirilah yang menggunakan keajaiban ini. Nah, bagi yang meresapi kata-kata ini, saya doakan mudah-mudahan bisa sukses bareng di sini. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya mungkin menyinggung perasaan teman-teman, tapi semua just sharing, benar-benar dari hati saya paling dalam, saya kepingin Anda semua sukses. Saya juga kepingin sukses.